Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir via Zoom untuk mengikuti ibadah. Untuk keluarga-keluarga semua, kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita pagi ini. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pagi ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan penegasan warta minggu ini. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pan Cincet. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pan. Informasi gereja, persembahan bagi jemaat yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Persembahan untuk hari ini satu kali saja. Yang dilakukan boleh pertama transfer via Bank BCA atas nama Majelis Jemaat Kristian Nugraha dengan nomor terlampir di warta, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di gereja pada pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Atau yang ketiga, bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja atau kesulitan dalam hal transfer, jemaat dapat menginformasikannya ke majelis jemaat. Untuk selanjutnya, majelis jemaat dapat mengambil ke rumah Bapak Ibu sekalian. Pengumpulan celengan, bagi jemaat yang belum mengumpulkan celengan, majelis jemaat masih menunggu agar jemaat dapat mengumpulkan celengan kepada majelis atau dapat mentransfer hasil dari celengan ke bendahara majelis atas nama Kristian Nugraha, Bank BCA dengan nomor terlampir. Atau boleh juga diserahkan ke gereja pada hari Minggu dan dimasukkan ke dalam kotak. Untuk pembayaran dana kasih, bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih, dapat dibayarkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening terlampir atas nama Grace Marini Pitoy. Atau dapat dibayarkan langsung ke Gereja Kristus Saropermai pada hari Minggu kedua atau keempat, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam, dan dibantu oleh Ibu Grace atau majelis yang pada saat itu ada di gereja. Informasi pemberkatan nikah, akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas nama Saudara Jubilaris Sihaan dengan Saudari Ria Natalia Sirait di Gereja HKBP Lobuk Siregar, Resort Pohan, Siborong-Borong, Tapanuli Utara pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Selanjutnya bagi jemaat yang terkendala secara teknologi dan gadget sehingga tidak bisa ikut dalam ibadah online, dapat mengikuti ibadah langsung di gereja dengan syarat protokol kesehatan dan maksimal jemaat yang hadir adalah 10 orang. Jadi kita membatasi karena saat ini juga COVID masih ada. Selanjutnya, jemaat dapat terlibat dalam pelayanan ibadah online sebagai pembaca ayat firman Tuhan dan juga dapat mengisi kesaksian pujian ibadah online. Jemaat dapat menghubungi majelis bidang ibadah atau penatua Ibu Dwi. Untuk kas dana pastori, kas satgas,
Kas Bencana Alam Nusa Tenggara Timur dan dana kasih ada tertera, boleh kita lihat di warta. Demikian penegasan warta yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam ibadah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus yang naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita orang percaya. Mari dengan bersuka cita bersama malaikat di sorga kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 223 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian Malaikat Nyaring Bergema. Pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dari permulaan
Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam Roma 8 ayat 7 sampai ayatnya ke-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam kehidupan kita seringkali lebih mematuhi keinginan daging adalah yang bertentangan dengan hukum Allah. Bukankah keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah? Apakah kita menyadari kasih Tuhan begitu dalam untuk menyelamatkan kita dari dosa? Mari dengan kerendahan hati kita datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Mari kita mau angkat pujian suplemen 133 Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri. Mari kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan daripadanya. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menistai nama Tuhan, sehingga hidup kesaksian kami tidak benar dan kami kedapatan bersalah di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah ke depan kami selalu hidup berjaga-jaga, waspada dan berhati-hati dengan tingkah laku hidup kami, perbuatan dan perkataan kami, pikiran kami, bila semata-mata memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran akan firman Tuhan, agar kita dapat lebih dalam mengenal dan mendalami Kristus. Mari kita menaikkan pujian suplemen 242, Mengenal-Mu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami alami, sehingga hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk dapat beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Kami boleh diberi kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, yang mengingatkan kami bahwa kenaikan-Mu untuk menyiapkan tempat bagi kami,
dan kenaikan-Mu, Tuhan telah memberikan tugas yang penting bagi kami untuk kami lanjutkan untuk agar orang lain mendengar nama Tuhan Yesus dan mereka juga diselamatkan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ketika mendengarkan firman Tuhan, saat pembacaan firman Tuhan, dan saat penjelasan firman Tuhan, biar Roh Kudus membuat kami mengerti, sehingga kami dapat mentaati firman yang kami dengar dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini di bawah tema Mengenal dan Mengalami Kristus akan dibacakan oleh keluarga Hasto Kuncoro. Efesus 1 ayat 15 sampai yang ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Betapa pekernya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan dan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukannya Dia sebelah kanannya di surga. jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada semua. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ya puji nama Tuhan, hari ini kita bersama umat Tuhan di seluruh dunia beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yesus naik ke surga, Ia kembali ke tempat asalnya, Ia telah menyelesaikan tugas, misi penyelamatan yang Allah Bapa percayakan kepadanya. Dia juga berpesan pada murid-muridnya sebelumnya, bahwa Dia pergi untuk menyiapkan tempat, dan kalau tempatnya sudah tersedia, Dia akan datang kembali menjemput umatnya. Sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dari saat kebangkitan, kita tahu selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para pengikutnya. Mengapa perlu Dia menampakkan diri? Pertama, untuk meneguhkan iman setiap pengikutnya pada saat itu yang tidak mudah. Untuk mempertanggungjawabkan iman kepadanya nggak gampang. Ada berita-berita hoaks beredar bahwa Dia tidak bangkit, bahkan mengatakan tidak mati dan sebagainya. Tapi Dia buktikan bahwa dirinya benar-benar bangkit. Dia menunjukkan dirinya, eksistensi dirinya secara penuh kepada murid-muridnya. Dengan demikian, para pengikutnya percaya dan iman mereka tetap diteguhkan. Dan Dia juga sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Ia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dan juga menjanjikan akan datang Roh Kudus yang akan diutus olehnya bersama Allah Bapa untuk menyertai orang percaya melaksanakan kesaksian yang ada. Dikatakan Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah aku, ajarlah mereka melakukan apa yang perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jaminan pernyataan Tuhan bagi umatnya, pengikutnya, melaksanakan misi penyelamatan bagi dunia ini, yaitu memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang telah berkarya, mati di salib, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang kembali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu digenapi ketika hari Pentakosta terjadi. Tugas dan misi penebusan Yesus memang sudah selesai, tetapi tugas menjadi saksi belum selesai. Harus diteruskan oleh para muridnya saat itu dan berlanjut sampai pada kita masa kini. Dan saya dan saudara, bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksinya untuk meneruskan berita keselamatan, memberitakan Injil, menyaksikan nama Yesus yang berkuasa itu, jika tidak mengenal dan mengalami Kristus, sehingga tidak punya keyakinan kokoh, gampang digoyahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan bagi kita, mengapa ada orang Kristen yang bukannya menjadi saksi Kristus, tapi tinggalkan Kristus dan berpindah ke percayaan lain? Kira-kira bagaimana jawabannya? Mengapa ada orang Kristen yang bukannya menjadi saksi Kristus, tapi tinggalkan Kristus dan berpindah kepada kepercayaan yang lain? Biasa ada 3 ta ya, harta, tahta, wanita. Ya, itu kalau bagi yang laki-laki. Ya. Kalau wanita misalnya harta, tahta, bisa juga pil gitu kan. Diiming-iming harta, naik jabatan, menikah dan sebagainya demi mendapatkan harta, rela gadaikan Kristus. Kita mungkin ketika mendapatkan bantuan di tengah situasi pergumulan ekonomi yang nggak gampang, dan keyakinan akan Tuhan menjadi goyah dan berpindah. Saya melihat satu kesaksian, judulnya saja saya udah nggak bisa baca. Ketika corona, ada seorang mengatakan, aku mendapatkan hidayah katanya. Jadi membuat dia bukan lagi percaya yang kita, tapi ikut yang lain. Saya nggak teruskan baca. Lebih banyak mendapatkan berita tentang di luar kebenaran Alkitab, yang tentang Yesus Kristus, itu di luar informasi Alkitab. Mungkin lebih banyak mendengar gitu ya. Jawabannya yang paling mendekati adalah, ya pada diri orang tersebut belum mengalami pengenalan yang benar siapa Yesus Kristus, dan belum sungguh-sungguh datang pada Tuhan, bertobat, terima Yesus, sehingga tidak dapat berkomitmen hidupnya. Itu bisa aja kemungkinan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu pasal 1 ayat ke-15 sampai yang ke-16. Ini surat Efesus kita tahu ditulis oleh Rasul Paulus dalam kondisi masih dipenjarakan waktu itu. Dia menulis suratnya dari dalam penjara. Rasul Paulus mendengar tentang kondisi jemaat Efesus, lalu dia memberikan respon, dia mengucap syukur, dia berdoa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus mendengar tentang iman jemaat Efesus, iman dalam Tuhan. Jemaat itu sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan, hidup mereka terkoneksi dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Kita tahu iman itu anugerah Tuhan ya, bukan usaha manusia. Tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, mereka mempraktekkan kasih itu. Kasih itu bagian daripada buah roh kudus. Orang yang beriman bisa dilihat dari buahnya. Itu berkaitan erat. Karena kasih ada buah roh kudus. Iman dan kasih itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ada 2 hal yang dilihat dia mendengar tentang daripada jemaat Efesus ini. Tidak mungkin seorang mempunyai kasih tanpa iman, karena itu adalah buah. Dan tidak mungkin dia punya iman kalau dia tidak mengamalkan kasih dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat apa isi doa Rasul Paulus, Rasul Paulus merespon apa yang ia dengar tentang jemaat, bahwa iman mereka, kasih mereka pada sesama ini luar biasa. Dia mengucap syukur, tak henti-hentinya dia mengucap syukur, dia terus-menerus mengucap syukur, dan selalu mengingat jemaat itu, dan mengingat dia bersyukur, dia berdoa. Ya, ini mengajarkan pada kita kondisi dari pihak Rasul Paulus, kondisi dipenjarakan bukan alasan, atau kondisi dalam keadaan
tidak enak atau menderita atau apapun, bukan alasan untuk orang percaya tidak bersyukur dan tidak berdoa. Bahkan tidak mendoakan orang lain, bukan alasan. Paulus memberi contoh. Dia tidak hanya beriman, dia mengasihi Tuhan, tapi dia juga mengasihi jemaat yang dia layani. Dan dia juga masih bisa bersyukur melihat pertumbuhan iman jemaat itu. Ya, sukacita hamba Tuhan ketika umat Tuhan taat. Kesedihan hamba Tuhan ketika umat Tuhan tidak taat. Itu saja sebenarnya. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah dalam kehidupan kita sering ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur? Apakah sering ada alasan dalam kehidupan kita tidak mendoakan orang lain? Saya sudah banyak pergumulan, gimana saya mau doakan orang lain? Ya, isi doa Rasul Paulus, dia berdoa pada Bapa dalam Yesus Kristus untuk memberikan pada jemaat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apakah ini berarti bahwa jemaat Efesus yang sudah bertumbuh dalam iman dan sudah mempraktekkan kasih, mereka belum memiliki Roh Kudus? Yang maksud Paulus katakan adalah bukan berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri mereka. Roh Kudus sudah ada dalam diri mereka saat mereka percaya pada Tuhan Yesus. Di ayat yang 13 dikatakan, dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang maksud Paulus doa ini adalah Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan orang percaya. Iman mereka terus bertumbuh melalui progres yang makin kuat, makin dalam, makin mengenal Tuhan. Agar mengalami pengenalan Tuhan tidak lepas pada firman Tuhan, Alkitab yang menjelaskan siapa Yesus yang kita percaya. Ada doa komunikasi, kita terkonek dengan Tuhan. Ketika membaca Alkitab, Allah yang berbicara pada kita. Ketika kita berdoa, kita berbicara pada Tuhan. Ada koneksi, ada relasi yang intim dengan Tuhan hari demi hari. Itu menambah pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan yang makin mendalam. Kalau orang percaya meremehkan firman, meremehkan doa, jangan mengharapkan akan terjadi instan pengenalan akan Tuhan, tidak terjadi ya. Jadi hasil dari komunikasi yang terus menerus dalam kehidupan orang percaya. Paulus berdoa agar jemaat mengalami pengenalan tentang yang benar tentang Allah. Pertumbuhan dan pengenalan tentang Allah itu sesuatu yang sangat penting. Jadi perlu peran Roh Kudus itu ya. Maka dikatakan dalam Alkitab ada istilah kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia mengutus pribadi ketiga ini, Roh Kudus lah yang mendampingi orang percaya, yang tinggal dalam kehidupan orang percaya, menginsafkan manusia akan dosa, mengingatkan kita mana boleh mana tidak, lihat hati kita dan hati nurani kita. Dia berbicara melalui perkataan Roh Kudus. Paulus ingin jemaat Efesus mengerti tentang pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam proses mengenal Tuhan, ya saya ambil dari ilustrasi gambar ini jelas ya tentang proses mengenal Tuhan ya. Itu ada 4 tahap ya. Itu pertama exploring Christ ya. Itu yang kedua growing in Christ, close to Christ, dan Christ center. Nah, ini jelas bahwa ini perlu ya dalam kehidupan setiap orang percaya, tahap-tahap ini. Yang tahap exploring Christ itu dari 4 tahap ini kita di mana kalau kita mengenal Kristus. Yang exploring Christ itu saya percaya pada Tuhan tapi saya tidak yakin tentang Kristus. Iman saya bukanlah bagian penting dalam hidup saya, masih gampang diombang-ambingkan. Nah, kalau orang gampang tinggalkan Tuhan, dia masih mencari-mencari, belum mantap, belum pijakan kakinya. Kalau growing itu mengalami pertumbuhan, saya percaya pada Yesus dan saya sedang mengupayakan apa artinya mengenal Dia. Dia mulai ada minat ya untuk mengetahui dan mengetahui lebih dalam. Lalu close to Christ, lebih dekat lagi ya, dekat. Saya merasa sangat dekat dengan Kristus dan bergantung padanya setiap hari untuk bimbingan ya, untuk ada bimbingan tuntunan dalam hidupnya. Maka tiap hari kita perlu doa dan firman dalam kehidupan kita supaya ada tuntunan dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu yang pertumbuhan yang maksimal itu adalah Christ center. Tuhan adalah semua yang saya butuhkan dalam hidup saya. Tuhan itu segala-galanya. Dia cukup. Semua yang saya lakukan adalah cerminan Kristus. Berarti apa yang dilakukan, pikiran, perbuatan, tingkah lakunya, dia mencerminkan Kristus. Orang melihat dia itu melihat Kristus dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Di tahap mana kita selama ini dalam konteks kita, dalam tema kita mengenal dan mengalami Kristus?
Bagaimana kita bisa mengenal dan mengalami Kristus kalau tidak sungguh-sungguh memberi waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sudah kasih yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Next ya. Saya lihat lagi next. Tadi penjelasan ini. Saya mengutip dari seorang teolog yang memberi garis begini ya. Setiap kita saat kita percaya sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan menjemput, itu ibarat garis lurus. Ada titik awal, ada pertengahan, dan juga akhir. Titik awal ada panggilan Allah. Panggilan Allah untuk kita percaya Tuhan Yesus, kita bertobat, kita mengalami pengampunan dosa, kita disebut anak-anak Allah, disebut orang-orang kudus, kita sudah menyatu dengan Kristus, dan kita dikuduskan, dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita memiliki damai sejahtera. Lalu kita harus terus menerus ikut Tuhan, dan kita tahu bahwa mengenal Tuhan, mengalami kehebatan kuasanya. Ya, kehebatan kuasanya itu terlihat Paulus menjelaskan ayat 20, bagaimana Allah membangkitkan Kristus, mendudukkan Kristus di sebelah kanan Allah. Ya, ini jelas bahwa Kristus mendapat tempat terhormat di surga, mendapat otoritas tertinggi. Dia memerintah seluruh alam semesta bersama-sama dengan Bapaknya. Ketika Yesus datang kedua kali, dikatakan semua lidah mengaku dan semua lutut berlutut bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa Yesus yang belum terjadi, belum terjadi kedatangan Yesus kedua kali, tapi akan datang, dan waktunya sudah semakin dekat. Maukah kita, orang lain yang belum diselamatkan, yang sedang menuju pada kebinasaan, mereka mengenal Kristus, agar mulut mereka mengaku dan hati mereka percaya dan menerima Yesus sebagai saya dan saudara. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhir dari kehidupan orang percaya dikatakan kita mendapatkan surga. Kita tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak lagi dosa yang mengganggu. Kita bertemu dengan Tuhan dalam satu persekutuan bersama dengan umat Tuhan yang selagi hidup boleh percaya pada Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah mengenal Kristus biasanya dia tidak takut ada 4 hal ini, ya, yaitu kematian. Karena Yesus sudah mati di kayu salib dan Allah Bapa sudah membangkitkannya. Kenapa kita harus takut dengan kematian? Yesus katakan, barang siapa yang hidup yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan dia tidak takut pada setan atau iblis, karena Kristus ketika kematian dari kayu salib, ketika kebangkitannya, iblis telah dikalahkan. Yesus sudah memberikan contoh ketika dia dicobai di padang gurun saat pelayanannya, berusaha iblis dengan berbagai macam cara. Tapi Yesus memberi contoh. Dengan firman dia menghadapi semua godaan iblis itu, dan Yesus menang. Meskipun di Lukas 4:13 mengatakan iblis mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik bagi iblis adalah ketika kita lengah, kita tidak waspada, bisa lewat hati, pikiran, tindakan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Itu kita sudah di pihak iblis. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam kehidupan orang percaya seringkali banyak ya kita masih takut dengan setan gitu ya. Padahal kita anak-anak Tuhan, kenapa harus takut dengan setan? Saya kan pernah berilustrasi bagaimana dulu pelayanan saya di gereja, di mana tempat tinggal harus melewati pemakaman, kuburan ya, kuburan Chinese tradisional ya. Saya lihat setiap orang mau ke gereja atau mau pulang, pasti dia nunduk gini ya, kayak kalau orang Jawa, unsewu gitu ya, maksudnya tangannya begini, turun ke bawah, kayak permisi mau lewat gitu kan. Nah, tapi ada komat kamitnya gitu. Itu saya tanya apa sih artinya bolak-balik. Oh, orang sini kalau mereka takut setan, mereka sambil nunduk bilang permisi, dia ngomong gini, bukan permisi saya anak Tuhan mau lewat, bukan, dia bilang permisi anak babi mau lewat. Kok anak babi? Nah, kita anak Tuhan ya. Masih banyak orang takut ya, takut dengan iblis. Ya, takut iblis mikir orang, contoh misalnya mungkin ke dukun ya, ke peramal untuk meramal nasib dan sebagainya. Dia takut tentang kehidupannya. Yang ketiga, ada tidak takut bersaksi tentang Kristus. Kenapa? Bersaksi tentang Kristus adalah menentukan hidup dan mati manusia, menentukan keselamatan kekal atau kehidupan kekal.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus menaik ke surga, dia sudah memberikan amanat agung kepada muridnya untuk meneruskan berita keselamatan itu bagi semua bangsa di dunia ini. Tapi bagi orang percaya, Billy Graham mengatakan, di sebuah gereja yang sungguh-sungguh percaya Tuhan tuh, yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan itu 86%. Berarti yang sungguh-sungguh 14%. Kalau dikenakan kita, GKSP gimana? Apakah seperti itu? Enggak lah ya. Pasti mengalami penuh. Masalahnya kita mengalami kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Buktinya mana? Iman kita makin kuat nggak di tengah goncangan? Gara-gara corona orang bisa banyak kasus perceraian ya. Gara-gara corona orang bisa pindah kepercayaan. Kita tetap pegang teguh nggak? Walaupun tubuh daging kita habis lenyap, apakah Allah masih menjadi utama dalam kehidupan kita? Seperti pemazmur mengatakan demikian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita taat mengikut Kristus untuk mengenal Kristus jelas ya. Ada pertobatan, menerima Yesus, hidup taat, membiarkan hidup kita diproses, dibimbing oleh Roh Kudus, dan kita tidak mengalami 4 hal ini, yaitu tidak lagi takut kematian iblis, kita berani bersaksi karena kesaksian tentang Yesus didengar. Itu menentukan, ketika orang merespon, menentukan keselamatan kekal, dan dia menolak itu kematian atau kebinasan kekal. Itu masa kesabaran Allah sebelum Yesus datang kedua kali. Maka gereja bergiat untuk bermisi. Orang-orang percaya diingatkan bahwa tugas kesaksian di bidang kita masing-masing, di keluarga kita. Tentu dalam utusan misi beda lagi. Ada yang tim doa, ada yang tim dana, ada juga yang mengutus utusan lintas budaya, ada yang melihat kehidupan mereka, menolong, dan saya. Banyak yang intinya kita saling mendoakan satu sama lain. Tidak takut menjalani kehidupan. Kita tahu dengan kesulitan di dunia ini gara-gara COVID, angka kematian semakin banyak. Kita lihat pengangguran aja di Indonesia sudah 9 juta lebih. Terakhir ya 9 juta lebih ya. Dan angka kematian di seluruh dunia itu banyak. Bukan hanya COVID, orang mengakhiri hidupnya juga banyak karena tidak berani menghadapi hidup. Tapi kita yang percaya Tuhan Yesus, apapun kesulitan, kita tidak takut menjalani hidup karena Kristus adalah sumber kehidupan itu. Maka Paulus yang mengenal Tuhan dengan benar dan memberitakan Tuhan dengan benar, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika dia dalam penjara di Filipi, dan dia komitmen ini, kau mau bebas, dia tetap bisa melayani, kau pun harus mati. Pada saat itu dia bertemu dengan Tuhan. Kepada jemaat Roma dia juga katakan, sebab jika hidup kita hidup untuk Tuhan, jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam 4 hal yang saya jelaskan ini, apakah kita masih takut dengan salah satu hal itu? Peringatan hari kenaikan Yesus ke surga ini, kita ingat pesan yang sangat penting. Kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus gunakan kesempatan ini, nggak tahu berapa lama lagi, untuk bercerita tentang Yesus bagi orang lain, mulai di lingkungan kita. Itu kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kita harus mempraktekkan iman kita kalau untuk mengalami kasih Tuhan. Harus berani berdoa agar kita melihat kuasa Tuhan berlaku. Seringkali orang Kristen hanya pasif, mental penonton, sehingga tidak mengalami pengenalan yang benar, tidak mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Roh Kudus tidak bebas memimpin setiap kita, karena kita sendiri, hati kita tidak sungguh-sungguh firman berakar dalam hidup kita. Saya mengutip survei John Maxwell ya, udah pernah saya sampaikan, saya ulangi dalam kehidupan kita, silakan. Dikatakan bahwa ada 10% orang Kristen tidak dapat ditemukan karena sibuk, nggak bisa ibadah gitu kan. Nah, supaya jemaat bisa beribadah bermacam-macam cara ya, bagian ibadah ya. Kita sudah dibagi-bagi tugas ya untuk ingatin keluarga A, keluarga B ya, kirim link ibadah, mengingatkan mereka apa yang harus didoakan, mengingatkan jemaat juga untuk dalam tanggung jawab mereka untuk mengasihi Tuhan. Jemaat Efesus mereka kuat dalam iman, mereka juga kasih mereka luar biasa. Mereka memberi persembahan, mereka menolong sesamanya. 20% orang Kristen tidak pernah mengikuti kebaktian di gereja. Nah, itu waktu itu belum pandemi kan. Ya anehnya ada orang yang waktu belum pandemi tidak suka ke gereja, tapi sudah pandemi, kapan lagi kita beribadah di gereja ya? Ya belum lah, yang online ada gitu kan. Ada berapa kemarin saya bertemu dengan satu anak muda ya.
Saya bilang, kamu ibadah di mana? Enggak mudik. Saya kan Natal. Oh, berarti Kristen dong. Kamu gereja mana? Dia sebut aku gereja ini gitu kan. Saya bilang, kamu ikut ibadah online. Tadinya sih online, tapi belakangan tidak katanya. Saya mau bangun kesiangan. Saya bilang, mau tidak? Kami kasih link gereja kami. Oh, boleh. Sudah bisa belum beribadah? Kami hanya batas 10 orang gitu kan. Dia masih baru pertemuan pertama. Berikutnya mungkin kita akan gabung di link lah ya, supaya kita bisa menemuai jiwa-jiwa juga ya. Daripada mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan iman mereka ya. 25% orang Kristen tidak pernah berdoa. Bagaimana mau bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan, bagaimana mengalami Tuhan. Ketika kesulitan ekonomi, ketika sakit penyakit, tidak berdoa. Kau dengan berdoa, kau Tuhan memberi jawaban, ya kita mengalami kuasa Tuhan. Salah contoh, mau mengalami kuasa Tuhan, orang Kristen jangan hanya penonton, ikut ambil bagian dalam pelayanan, membuktikan bahwa Tuhan itu ada kuasanya berlaku. 30% orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab. 40% orang Kristen tidak pernah memberi persembahan ke gereja. Ya, biar 40% ini bukan termasuk kita ya. Jemaat dihimbau untuk juga terus ingat kewajiban kita untuk memberi persembahan yang terbaik. Disisihkan, bukan disisakan ya, untuk memberi persembahan. 60% orang Kristen tidak pernah memberi persembahan untuk misi dunia. 75% orang Kristen tidak pernah melakukan tugas pelayanan gereja. Kita bersyukur kalau gereja kita meskipun kecil, anak-anak muda ya, antusias untuk melibatkan diri, memberi diri untuk pelayanan. Demikian juga jemaat-jemaat yang dewasa dan semuanya ya. 95% orang Kristen tidak pernah memenangkan satu orang pun untuk Kristus. Kalau seumur hidup tidak pernah memenangkan orang satu pun orang untuk Kristus, apa artinya merayakan peringatan hari besar Kristen? Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Bukan sedang memperingati hari kenaikannya. Yesus memberi pesan pada murid, hari berlangsung estafet pelayanan itu untuk meneruskan pelayanan agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mungkin jiwa terhilang itu di keluarga Bapak Ibu, teman hidup, atau anak, atau cucu, atau suami, atau istri, atau mertua masih terhilang. Kita harus menangkan. Kita mendoakan agar Roh Kudus bekerja dalam setiap kesaksian kita. Tapi 100% orang Kristen kalau ditanya, mati mau masuk surga nggak? Semua dibilang, nggak ada yang bilang nggak mau, semua mau. Mau masuk surga, Tuhan bilangnya, sebelum masuk surga, lakukan juga perintahku, amatku. Ya, kalau bukti kita mengasihi Tuhan, kita mentaati apa kata Tuhan. Nah, kita selama ini gimana? Masih mencari-cari siapa Kristus? Masih mengenal Dia, atau kita sudah bergantung penuh pada Tuhan? Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah di hari peringatan hari kenaikan Yesus yang kesekian kalinya, bila kita selalu mengenal Tuhan makin dalam, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, dan semakin antusias kita untuk beribadah, dan juga menggunakan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk meneruskan Injil Kristus, mulai dari keluarga kita, kepada rekan-rekan kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Sehingga kesempatan itu, Roh Kudus boleh bekerja untuk membuka hati jiwa-jiwa yang kita komunikasikan tentang Injil, mereka boleh terima Yesus dalam kehidupan mereka. Mari kita berlomba-lomba untuk tetap teguh dalam iman, dan juga berlomba-lomba untuk mencari jiwa-jiwa yang masih terhilang. Mungkin banyak di dalam gereja misalnya yang belum bertobat, kita selalu ingatkan ya, agar hidup kita ketika Yesus datang kedua kali, kita bisa mempertanggungjawabkan kita. Tuhan tidak tanya berapa gelar yang kau dapat, Tuhan nggak tanya berapa harta yang kau kumpulkan, tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang kau persembahkan untukku. Prestasi bidang akademis atau bidang usaha itu penting, tapi yang terpenting di mata Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan jiwa kepada Tuhan. Meskipun walau satu, ya satu bawa satu, itu Tuhan perhitungkan. Tuhan akan berbangga dengan diri kita dan bersuka cita karena hal itu. Ingat, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai ya. Demikian juga Tuhan telah menyelamatkan kita, dan kita juga perlu menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan karena mengenal Kristus lewat kesaksian hidup kita. Bagaimana kondisi kita saat ini? Kesekian kali kita memperingati kenaikan Yesus, sudah berapa jiwa kita bawa kepada Tuhan? Atau masih banyak kita jadi batu sandungan, bukan orang datang pada Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan gara-gara hidup kita yang nggak benar. Mari kita perbaiki diri.
minta ampun kepada Tuhan, Jadi kasih dan obat, Bu, komitmen tadi jadi kembali kasih obat, bahwa kita ya. mau setia ikut Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima Beberapa kasih hari kalau sakitnya? kami saat ini boleh merenungkan firman Tuhan. Kemarin Bahwa kami boleh diingatkan kembali, penting sekali kami mengenal dan mengalami Kristus. Kami bersyukur biarlah kami boleh seperti jemaat di Efesus yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dan juga mereka buktikan iman mereka dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kami berdoa Tuhan, peringatan hari kenaikan Yesus ini mengingatkan kami bahwa Yesus akan datang kedua kali. Yesus telah berpesan bagi kami untuk kami menjadi saksi bagi Tuhan di tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, gerakkan hati kami, gelisahkan hati kami ketika kami tidak bercerita tentang Yesus bagi orang lain, mulai dari keluarga yang dekat, lingkungan kami atau tempat kerja kami. Bila hidup kami bukan sekedar kata-kata kami bercerita tentang Yesus, tapi hidup kami yang telah dirubah. Pikiran, perkataan, perbuatan kami telah berubah karena Kristus itu lebih kuat berbicara daripada perkataan tentang Kristus yang kami ungkapkan kepada teman-teman kami. Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan, berikan kepekaan pada kami. Saat itu kami berdoa setiap keluarga, seluruh umat percaya di dunia ini tetap teguh dalam iman. Bila kami senantiasa bergiat bagi Tuhan, baik berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan juga bersaksi dan juga melayani, sehingga pengenalan pada Kristus mengalami kuasanya semakin nyata dalam kehidupan kami. Sering bertambah tahun demi tahun, sekian lama kami percaya Tuhan, sudah harusnya semakin kuat dalam hidup kami, iman kepada Kristus, karena kami mengenal dengan baik. Selain itu Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, jemaat yang mengalami sakit penyakit, apapun pergumulan kami, Tuhan Engkau berbelas kasihan. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama Windy dan Widya yang bertambah usia setahun lagi. Kami yakin Tuhan yang setia, Tuhan yang sama dalam Yesus Kristus akan menolong Widya dan Windy dalam mengisi masa muda mereka, dalam karir, pekerjaan, dan pelayanan Tuhan percayakan bagi mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk teman hidup, Tuhan juga akan mempersiapkan, mempertemukan dengan yang seiman, yang takut akan Tuhan, sehingga Windy, Widya pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya akan berumah tangga, dan mereka tetap mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan lewat karunia talenta yang Tuhan sudah berikan baginya. Terima kasih Tuhan, berkati kedua saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan akan memperhitungkan itu, bukan hal yang sia-sia, tapi Tuhan akan membalas kami, memberkati kami dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami yang melayani Engkau. Khususnya anak-anak muda pada hari ini yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati. Apapun pergumulan yang dihadapi, Tuhan menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami juga berdoa untuk pemerintah saat ini, untuk kekacauan yang terjadi di Palestina. Kami berdoa untuk orang-orang yang ekstrim, untuk orang-orang yang radikal, yang sengaja menciptakan situasi, dan juga merubah berita yang sebenarnya menjadi berita yang mendiskreditkan. Kami berdoa Tuhan, ampunilah orang-orang yang berbuat kejahatan ini. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh mengalami Kristus, mengenal Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah saudara-saudara kami yang Muslim merayakan Idul Fitri, dan juga kami merayakan hari kenaikan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ingatkan Tuhan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi mereka, agar mereka mengalami perjumpaan dengan penguasa dunia ini, Yesus yang kami kenal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa untuk bangsa negara kami, dengan situasi COVID yang masih merajalela, khususnya di Jawa Tengah karena arus mudik yang begitu banyak terjadi. Kami berdoa Tuhan, berikan kesabaran dan hikmat dan keberanian bagi pemerintah Jokowi untuk dapat menindak dengan tegas, untuk tegas mengambil setiap keputusan, sehingga penanganan COVID dapat dibatasi penularannya. Kami berdoa Tuhan, dana begitu sudah banyak dikeluarkan di negeri ini. Kami berdoa Tuhan, situasi pengangguran yang semakin banyak, Tuhan juga berbelas kasihan, agar kerjasama dengan investor luar negeri boleh terus terjadi, sehingga mengurangi angka pengangguran, sehingga ekonomi semakin baik dan pulih kembali beberapa tahun ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saudara-saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan berbelas kasihan bagi mereka, sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka.
Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita yang akan dibacakan oleh Ibu Hera. Ya, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada siang hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 11b. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan dapat diserahkan melalui transfer Bank Sentral Asia atau BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 47307058220. Atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga, kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan mulai dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita antarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian PKJ 147 bait pertama sampai yang kedua, Di Sini Aku Bawa. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat
mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan, baik di gereja ini maupun jemaat kami melalui Zoom. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan. Terima kasih juga ya Allah Bapa atas puji-pujian boleh kami naikkan. Begitu juga pada pagi ini ya Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Berkati ya Allah Bapa tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Mampukan kami ya Allah Bapa untuk selalu mengucap syukur apapun kondisi kami. Begitu juga ya Tuhan untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat bijaksana dalam melakukan pengelolaan persembahan ini. Terima kasih Allah Bapa atas semua yang Tuhan telah berikan. Terpujilah Engkau selalu, Allah kekal selama-lamanya. Amin. Pengenalan akan Kristus secara mendalam akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memberitakan kabar keselamatan dan tetap setia hingga saatnya tiba bunyi sangkakala. Mari kita menyanyikan pujian nafiri rohani 125 bait pertama sampai ketiga, kala bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi tentang kasih-Nya sampai akhir kerja di dunia ku tetap setia. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Jemaat kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah Beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Sanduk saat teduh.